wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sehat nak? Sehat. Ada sarapan? Ya. Alhamdulillah. Ya, kegiatan kalian sarapan setiap hari itu salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Dan itu memang membantu kalian kalau sarapan pagi itu supaya lebih konsentrasi. Ya, Nak, ya? Masih ingat gak nak 7 kebiasaan anak Indonesia itu apa aja? Bangun pagi. Bangun pagi, terus belajar, beribadah, olahraga, bermasyarakat, makan makanan bergizi. Oke, yang sudah kalian lakukan sekarang ketika di rumah adalah tadi bangun pagi dan juga sarapan. Kalau di sekolah, kegiatan yang berkaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat apa? Belajar. Dan juga kalau pagi-pagi itu kegiatannya apa nak? Sholat duha bersama. Oke, baik. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran informatika. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa nak? Berangkat semua? Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini sebenarnya dari kemarin ya anak kelas 7C itu kehadirannya alhamdulillah hadir semua. Terus ditingkatkan lagi kehadirannya supaya apa? Ketika kalian misalnya satu hari aja nggak masuk tuh pasti ada beberapa mata pelajaran yang mungkin akan tertinggal. Oke, selanjutnya untuk hari ini kita akan belajar, judulnya itu adalah kolaborasi materi informatika dan juga IPA. Judul materinya adalah berpikir komputasional terhadap keberadaan sampah di lingkungan sekolah. Nah, jadi nak ternyata pelajaran informatika itu ternyata bisa berkaitan atau berkolaborasi dengan berbagai mata pelajaran. Ya, salah satunya di sini mata pelajaran yang akan Ibu kolaborasikan adalah mata pelajaran IPA. Sebenarnya nggak cuma IPA aja sih. Nah, kalau yang berkaitan dengan IPA, yang apa ya namanya istilahnya, yang sudah umum dan terlihat nyata di sini adalah berkaitan dengan masalah sampah. Betul nggak? Betul. Oke, siap. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan sebelumnya kalian bawa handphone nggak? Siap. Setiap kelompok itu sudah Ibu beri ada beberapa pertanyaan, ada apa pertanyaan yang boleh kalian diskusikan. Ya, yang boleh kalian diskusikan. Nanti pertanyaan ini jawabannya akan tampil di layar seperti ini secara live. Oke, sudah diklik semua nak? Sudah? Kalau sudah, boleh langsung dikerjakan. Ya, oke. Ada nggak tampilannya seperti ini? Pernahkah kamu melihat tumpukan sampah di depan kelas atau sekolah? Ada tidak pertanyaan ini? Ada? Silahkan ditulis jawabannya. Di situ ada kan? Ada kolom jawaban kan? Ya, silahkan ditulis. Kalau pertanyaannya pernahkah kamu melihat tumpukan? Berarti jawabannya boleh bisa pernah, bisa tidak pernah. Jawabannya enggak catat. Sudah nak? Kalau sudah di-submit. Sudah belum? Bentar gatel. Nih. Oke. Siap. Udah ada tuh. Nanti ada kolom tulisannya itulah adalah tulisannya adalah enter a word. Silakan tulis kata atau kalimatnya yang berkaitan dengan pertanyaan di sini. Kalau sudah kalau sudah diketik jawabannya, tekan submit, nanti akan muncul di sini.
Ya, di sini ada yang jawabannya pernah, ada jawabannya iya pernah. Nah, silakan yang lain jawabannya pernah apa enggak? Atau boleh jawabannya sering? Atau jawabannya wah pernah banget. Nah, sedang ini baru 2 orang yang menjawab. Ayo yang lain sudah belum? Ya, nih, satu lagi nih. Bentar ya. Ayo, sudah disubmit. Di sini ada 15 orang yang sudah masuk ke linknya. Tapi baru 2. Sudah net, sudah disubmit. Tuh, pernah sekali. Pernah sekali, jadi 1 kali aja. Ya. Sudah nak? Sudah. Oke. Tuh, sering. Terus apa lagi? Ya, silakan di submit sudah nak? Sudah, oke, lagi proses ya. Ya, oke, siap. Untuk sementara Ibu ambil dari 4 jawaban di sini aja dulu. Ternyata dari pertanyaan, pernahkah kalian melihat tumpukan sampah di depan kelas atau sekitar sekolah? Semuanya itu mengatakan iya atau pernah, dan memang ada di depan kalian atau nyata terlihat di depan kelas kalian. Lanjut. Ya, nih. Sampah apa saja yang kamu temukan di sekitar sekolah? Yang kamu pernah lihat sampahnya apa aja coba? Masih banyak kan? Coba kalian ketik di situ. Sampahnya apa aja ya? Klik submit. Terserah, mau kalimatnya panjang boleh, mau di situ ada botol plastik, ada sampah es krim. Sampah es krim itu berupa apa aja sih? Ada wadahnya ya. Selain itu ada apa lagi? Stiknya, betul, ada stiknya. Kertas, apalagi itu? Plastik, ya. Terus apa lagi? Sampah organik dan non organik. Apa lagi? Loh, masih banyak. Sampah apa lagi? Itu kap plastik, ya. Iya, sudah? Ya, maka bersama-sama kita bacakan jawabannya. Sampah apa saja yang kamu temukan di sekitar sekolah? Ada sampah apa aja nak? Sampah es krim, terus botol plastik, kertas, ada plastik, sampah plastik dan lain sebagainya. Oke. Dari kesimpulan yang kalian lihat berdasarkan jawaban, yang sering kalian lihat di sekitar kelas atau di sekitar sekolah, apakah sampah plastik itu masih banyak sih di sekitar kalian? Kenapa ya kira-kira ya? Kenapa ya? Atau dipakai? Mama, ayo, silakan di submit. Sudah belum? 4 kata. Oh iya, saya terbatas ini nggak bisa panjang banget. Ayo apa lagi? Ya. Ya, boleh diskusikan dengan temanmu. Ya. Karena tidak membawa botol, ya. Baik, sembarangan, ya. Udah tadi. Udah. Itu jawaban kamu. Iya. Kurangnya gimana, Kakak?
Sudah nak? Sudah selesai semua belum? Cantik sebelah sana sudah? So, boleh diskusikan kenapa ya kira-kira masih ada aja sampah plastik khususnya ya di sekitar kita. Sudah ya? Gua anggap yang di depan ini adalah perwakilan dari jawaban atau perwakilan dari kelompok kalian. Oke, pertanyaannya, mengapa sampah plastik masih menjadi masalah besar di lingkungan khususnya di sekolah kalian? Ada apa aja nah? Yang pertama, malas membawa tempat makan. Terus ini, yang ini nih, karena tidak membawa botol. Terus selanjutnya ini banyak yang menggunakan. Terus selanjutnya membuang sampah sembarangan. Ya, jadi itu jawaban kenapa ya kalau di sekitar kita atau di sekolah kita tuh masih ada sampah plastik yang menumpuk di tempat-tempat sampah. Kurang lebihnya adalah jawabannya seperti itu. Dan yang terakhir, ya, menurut kalian, ya, apa hubungannya materi kita sekarang informatika dengan pelajaran jelaskan hubungan antara ilmu IPA atau yang di sini materi sampah dengan informatika dalam penanggulangan sampah plastik. Kira-kira apa hubungannya? Hubungannya materi IPA sama hubungannya materi informatika. Tadi judulnya apa nak? Masih ingat nggak? Berpikir komputasional. Kira-kira kenapa yuk? Ayo. Hubungannya apa yuk? Ayo coba diskusikan. Bisa nggak kan? Silakan berdiskusi. Apa yuk? Berarti nggak usah banyak kasih aja. Ada penjelasannya yang sama ya. Mana? Kata jawabannya aku saya nggak tahu tuh nggak apa-apa. Nah, jawabnya saya nggak tahu kenapa ya punya ya udah. Jangan kita bahas. Loh. Berpikir komputasional sampah ya. Sudah? Belum? Sudah? Ada ya? Oke. Bu, kayaknya saya masih bingung deh, kelompok kami masih bingung. Apa ya Bu ya hubungannya materi kita, materi IPA yang bisa dikolaborasikan dengan informatika. Oke, nanti kita akan bahas sekarang. Ya, di sini jawabannya ada berpikir komputasional sampah, limbah plastik, karena penjelasannya sama dan lain sebagainya. Oke. Ya. Jadi lagi. Ya, oke siap. Dari 4 pertanyaan tadi, ya, kira-kira kita itu akan belajar fokusnya ke apa nak? Ke sampah.
kita sekarang. Ya, kaitannya apa dengan informatika akan Ibu bahas sekarang. Siap. Nih, ada beberapa ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, nak? Ya. Silakan perhatikan dulu ke depan. Handphonenya silakan disimpan terlebih dahulu. Mana? Silakan kalian sebutkan tujuan kita hari ini apa aja. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, kalian bisa apa, nak? Siswa dapat memahami ada dekomposisi, ya. Yang kedua, siswa dapat menganalisis, yang ketiga, jadi kita punya 3 tujuan yang harus tercapai hari ini. Yang pertama adalah kalian mampu memahami apa sih konsep berpikir komputasional. Yang kedua, kalian itu bisa menganalisis hubungan berpikir komputasional dengan fenomena pengolahan sampah di SMPN 3 Sumber. Dan yang ketiga, kalian itu bisa memecahkan masalahnya, kira-kira solusinya bagaimana ya supaya sampah di lingkungan kita ini bisa menurun tingkat atau jumlahnya. Lanjut. Oke. Sebelum kita memasuki materi, pasti kalian lebih senang bermain daripada belajar kan? Ya. Jadi permainan kali ini adalah judulnya I am Human Robot, artinya apa? Saya adalah manusia robot. Terus kira-kira permainannya seperti apa? Aku jadi robot, kamu jadi apa ya? Lanjut nih. Oke. Kenapa kita bermain? Judulnya adalah saya jadi robot, kamu jadi programmernya, karena berkaitan dengan berpikir komputasional. Oke. Di sini permainannya itu dibutuhkan 2 sampai 3 menit kurang lebih dalam satu kali permainan. Terus ibu hanya butuh 2 orang saja. Yang pertama jadi robotnya, yang kedua jadi programmernya. Terus yang ketiga aturan mainnya adalah robot hanya bisa bergerak jika diberikan instruksi langkah demi langkah. Contohnya Fahri deh. Fahri maju kan? Fahri, sini Fahri. Ngadep ke depan Fahri. Ngadep ke depan. Fahri jadi robotnya, ibu jadi programmernya. Oke. Kalau jadi robot kira-kira bisa gerak sendiri apa enggak? Enggak. Harus ada yang gerakin kan? Iya. Oke. Fahri, ibu jadi programmer, kamu jadi robot. Fahri hadap kanan. Ayo, hadap kanan. Hadap kanan. Set. Jadi robot. Fahri maju 3 langkah. 1, 2, 3. Kelebihan. Fahri mundur 1 langkah. Fahri belok kiri. Hadap kiri. Kiri. Fahri maju 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Fahri maju 2 langkah. 1, 2. Fahri belok kanan. Hadap kanan. Iya. Fahri maju 2 langkah. 1, 2. Fahri hadap kiri. Ya. Fahri ulurkan tangan ke depan.
Fahri ambil sampah botol di sebelah kanan. Ya. Fahri hadap kiri. Fahri hadap kiri. Fahri maju 1 langkah. Siap. Ya, kelebihan yuk. Bisa. Fahri mundur setengah langkah ke belakang. Fahri mundur setengah langkah. Fahri hadap kiri. Ya, oke. Fahri maju 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Fahri ngadep ke saya sekarang. Oke. Fahri maju 5 langkah. 1, 2, 5 ya. Fahri berikan sampah botol. Ya, Fahri terima kasih. Saya minta 2 kelompok saja, kelompok laki-laki dan juga kelompok perempuan. Kelompoknya adalah kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 yang mana? 3. Kelompok 4-nya Mbak Jadi. Kelompok 3 dan kelompok 2. 2 kalian 2. Mbak Jadi. Kelompok 6 mana? Kelompok 6. Ya, kelompok berapa nih? 3 dan kelompok 6 untuk per laki-laki. Maka yang jadi robotnya siapa? Yang jadi programmernya siapa? Ayo deh. Ayo, kita waktunya sudah banyak. Boleh, sama sini. Jangan deh, 2 orang. Coba. Sini, kita deh. Tugasnya kalian adalah robotnya. Kalau robot putri, tugasnya adalah ambil ember dari ambil dulu, kamu situ. Ambil ember dari belakang ke depan. Kalau ganteng namanya siapa ganteng? Yasir, tugasnya kamu ambil galang kebesaran. Ambil tas yang tadi, ya. Coba perhatikan dulu ke depan, ya. Berkaitan dengan materi kita kali ini, itu adalah coba kalian amati di sekitar kalian, ya. Masih ada saja sampah-sampah yang menumpuk, baik itu di depan kelas maupun di sekitar sekolah, ya. Tugasnya kalian atau kalian latihan kali ini adalah kalian silakan berkelompok. Saya kasihkan LKTD atau latihannya. Kalian diskusikan dulu ini soalnya seperti apa. Kalau sudah, karena ini membutuhkan data, maka silakan kalian boleh pergi ke kelas untuk mencari data yang diperlukan untuk
mendokumentasikan datanya. Bisa berupa foto, bisa berupa video. Paham nggak? Ya. Kalau saya minta kalian buat satu video perjalanan kalian mencari data ini. Oke, di sini bawa handphonenya berapa nak? 3. Ya, satu handphone saya minta kalian dokumentasikan perjalanan kalian mencari data-datanya itu. Paham? Nah, yang cantik punten dibaca terlebih dahulu mengenai apa di belakangnya. Taruh di belakang. Di belakang. Mangga, silakan. Kalian diskusikan dulu soalnya seperti apa, jawaban yang dibutuhkannya seperti apa. Kalau sudah siap, nanti saya izinkan kalian untuk keluar kelas. Oke? Nah, supaya kalian tidak mencari data di tempat yang sama, maka saya akan bagi area pengambilan datanya. Paham nak? Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 dari kelas 9A sampai dengan kelas 9E. Paham nak? Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 dari kelas 9F sampai kelas 9I. F sampai I, paham? Oke. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 3 dari kelas 8A sampai kelas 8D. Kelompok 4 dari kelas 8E sampai kelas 8G. Kalau salah. Ya, Nek? Kelompok 5 dari kelas 7A sampai kelas 7D. Kelompok 6 kelas 7E sampai kelas 7H. Paham areanya? Ya. Silakan kalian, saya kasih waktu 10 menit untuk mencari data di luar. Paham? Oke, pergunakan handphonenya. Yang pertama adalah Yang pertama silakan videokan perjalanan kalian mencari data. Yang kedua silakan pakai handphone kalian buat foto-foto yang akan kalian masukkan nanti ke Canva. Paham? Sekarang jam 8.40 sampai jam 8.50 saya tunggu di sini lagi. Silakan menuju area masing-masing. Mana nggak yang plastik tuh? Lagat. Gorengan.
Dari kami kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Enak. Jadi teman kalian tadi sudah mewakili dari ke-6 kelompok yang ada di kelas 7C ini sudah mewakilkan. Ya. Jadi kalian di sini sudah belajar banyak hal mengenai ternyata di SMP kita itu masih mempunyai masalah berkaitan dengan sampah. Melalui belajar informatika dengan materi berpikir komputasional, kalian sudah mampu untuk mencoba bagaimana menganalisis ya sampah-sampah apa saja yang ada di sekitaran kelas kita atau yang ada di sekitar sekolah. Sampah-sampah ini harus tentunya dikurangi dengan berbagai macam cara yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Salah satunya adalah di sini kelompok Seril sudah memberikan salah satu ajakan kepada kalian untuk mengurangi timbunan sampah atau keberadaan sampah, khususnya sampah plastik. Di sini ajakannya adalah mari kita bersama-sama membawa alat makan agar kita dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, berkaitan dengan ajakan Seril, apakah di SMP 3 ini sudah ada kebijakan untuk mengurangi sampah, Nak? Sudah. Mengurangi sampah bagaimana caranya, kebijakannya? Dengan cara membawa tumbler dan juga sampah makan. Sudah kalian terapkan, Nak? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Ya. Baik, nah. Kalian sudah melihat sendiri kenyataannya keadaan sampah di SMP kita itu masih banyak. Dan kalian dari diskusi ini sudah tahu ternyata sampah itu punya dampak buruk bukan hanya untuk kita tapi juga untuk lingkungan. Semakin banyak sampah plastik itu termasuk ke dalam sampah anorganik. Sampah anorganik itu susah untuk diuraikan, betul tak? Setahu kalian sampah anorganik berupa plastik berapa lama terurainya? Setahun, 2 tahun, ratusan tahun. Kalian aja mungkin belum sampai umur segitu. Ya, apalagi melihat di sekitar kalian sampah plastik, apalagi cup minum itu sangat bertumpuk dan hampir semua kelas di depannya itu pasti ada sampah wadah minuman. Oleh karena itu, untuk mengurangi sampah khususnya di wilayah kita, tolong sekali lagi kegiatan yang sudah sekolah kita adakan, yaitu membawa tumbler dan juga tempat wadah makan itu agar diterapkan kepada kita khususnya di kelas 7C. Ya, Nak ya, jangan lupa Nak ya membawa wadah minum dan juga wadah makan. Oke. Mungkin sekian saja yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan mempunyai proyek. Kalau tadi kalian membuat sebuah presentasi
melalui media aplikasi Canva. Nanti pertemuan selanjutnya adalah kalian membuat sebuah video singkat ajakan mengurangi sampah plastik menggunakan aplikasi apa nah biasanya? Capcut. Ya, capcut. Kenapa? Dan lain sebagainya. Oke, paham? Nanti minggu depan silakan kalian bawa handphonenya lagi. Nanti kita akan kerja kelompok membuat video. Oke? Sekian saja dari Ibu. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai kan? Oke. Tadi briefing kita